Halo, perkenalkan nama saya Diva Marina Permana. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai fisiologi pengaturan tekanan darah. Tekanan darah itu dipengaruhi oleh sistem persyarafan jantung dan pembuluh darah serta ginjal. Nah, secara anatomis, jantung itu dibagi menjadi atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Pada jantung juga itu terdapat beberapa katup, antara lain katup tricuspid, katup pulmonal, katup mitral, dan katup aorta. Pada sistem kardiovaskuler, darah kaya CO2 dari seluruh tubuh masuk melalui vena cava superior dan vena cava inferior menuju atrium kanan. Nah, sedangkan darah yang kaya O2 atau oksigen dari paru-paru masuk menuju atrium kiri melalui vena pulmonalis. Darah kaya CO2 dari seluruh tubuh akan dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis, sedangkan darah kaya O2 dari paru-paru itu akan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Tekanan darah ditentukan oleh dua faktor, yaitu curah jantung dan total resistensi perifer. Curah jantung itu adalah banyaknya darah yang terpompa ke seluruh tubuh dalam 1 menit. Nah, curah jantung dipengaruhi isi kuncup atau stroke volume dan denyut nadi atau heart rate. Isi kuncup sangat bergantung pada kekuatan kontraksi otot jantung atau inotropik, dan faktor yang mempengaruhi aliran balik vena yaitu kapasitas vena serta volume darah. Jadi jumlah rata-rata curah jantung orang dewasa itu adalah 5 liter per menit, tergantung pada kebutuhan, misalnya itu pada atlet atau orang yang lanjut usia. Total resistensi perifer merupakan total tahapan perifer pembuluh darah di seluruh tubuh. Resistensi perifer ini sangat dipengaruhi kondisi arteri, arteriol, dan vena di perifer, yaitu kapasitas dan elastisitas. Selain itu, resistensi perifer juga dipengaruhi oleh viskositas atau kekentalan darah. Peningkatan tekanan darah didominasi oleh tonus simpatis yang menentukan frekuensi denyut jantung, kontraksi miokard, dan tonus pembuluh darah arteri vena. Homeostatis atau regulasi tekanan darah dipertahankan oleh refleks baroreseptor di sinus karotis sebagai mekanisme kompensasi yang terjadi seketika apabila terdeteksi tekanan darah meningkat. Maka baroreseptor itu akan mengirimkan sinyal ke sistem saraf pusat melalui nervus 9 dan oleh otak. Efek simpatis ke jantung dan pembuluh darah diturunkan sehingga kontraksibilitas jantung menurun dan resistensi perifer juga menurun. Hal sebaliknya bila tekanan darah menurun. Ginjal juga berperan penting dalam proses regulasi tekanan darah. Nah, dalam hal ini, ginjal meregulasi tekanan darah melalui dua mekanisme penting, yaitu mekanisme hemodinamik dan mekanisme hormonal. Mekanisme hemodinamik sangat sederhana. Bila tekanan arteri naik melewati batas normal, tekanan yang besar dalam arteri renalis akan menyebabkan peningkatan cairan yang disaring, sehingga air dan garam yang dikeluarkan itu dari dalam tubuh pun juga meningkat. Nah, hilangnya air dan garam akan mengurangi volume darah dan sekaligus menurunkan tekanan darah kembali normal. Hal sebaliknya terjadi bila tekanan darah menurun. Ginjal yang juga mempengaruhi tekanan darah itu melalui kerja enzimatik, yaitu renin. Renin bekerja secara enzimatik untuk melepaskan peptida asam amino 10, yaitu angiotensin 1. Angiotensin 1 memiliki sifat fase konstriktor yang ringan sehingga tidak cukup untuk mempengaruhi perubahan fungsional yang bermakna dalam sirkulasi. Dalam beberapa detik setelah pembentukan angiotensin 1,
terdapat dua asam amino tambahan nih untuk memecah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang dikatalis oleh enzim tensin converting enzyme. Angiotensin 2 adalah fase konstriktor yang kuat. Nah, pengaruh lain angiotensin 2 adalah merangsang kelenjar adrenal untuk mengeluarkan aldosteron. Nah, hormon aldosteron bekerja pada tubula distal defron yang membuat tubula tersebut menyerap kembali lebih banyak natrium dan air serta meningkatkan volume dan tekanan darah. Hal tersebut itu akan memperlambat kenaikan volume cairan ekstraseluler yang kemudian meningkatkan tekanan arteri. Sekian dari saya, terima kasih.